Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Fahrizi Setiawan dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 15206250050 sebagai mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ataupun di video ini saya akan mencoba untuk menerangkan ataupun menjelaskan materi tentang mesin plat bending yang bekerja berdasarkan hukum Pascal, yang dimana materi ini merupakan bagian dari studi kasus penerapan hukum fisika dalam sistem industri, khususnya pada sistem hidrolik. Kalian bisa nggak bayangin kalau ada nih selembar plat logam yang keras dan kuat, yang mana pasti dengan kekuatan kita sebagai manusia itu nggak tahu lah langsung bengkok apa enggak, apalagi berbicara tentang kemulusan ataupun presisi gitu. Nah, tapi di era sekarang ini, di dunia industri modern, pekerjaan seperti itu atau uh, kita dapat melakukan seperti itu bisa dengan mudah dalam hanya hitungan detik, tapi dengan mesin. Nah, semua itu dinamakan teknologi hidrolik dan itu bekerja pada mesin plat bending. Nah, apa sih mesin plat bending itu? Mesin plat bending itu adalah salah satu alat utama dalam industri manufaktur logam, yang dimana mesin ini berfungsi untuk membentuk lembaran logam menjadi berbagai sudut atau bentuk sesuai kebutuhan. Nah, sebagai contohnya ya, dari mulai panel bodi kendaraan, rangka mesin, sampai konstruksi bangunan logam. Nah, dengan menggabungkan prinsip fisika dan teknologi mekanik, mesin plat bending itu nggak hanya mempercepat atau membuat proses produksi lebih efisien loh, tapi juga menjamin hasil untuk pembengkokan yang presisi dan seragam. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara hukum Pascal dan sistem hidrolik menjadi sangat penting, terutama bagi para mahasiswa dan calon pekerja industri. Nah, mungkin untuk awal, saya akan terlebih dahulu menerangkan tentang sejarah atau awal mula terlahir seni pembengkokan logam. Seni pembengkokan logam telah mengalami evolusi yang luar biasa dari zaman dulu hingga zaman sekarang gitu. Dari yang awalnya cuma perkakas tangan yang sederhana sampai yang di zaman sekarang ini menjadi mesin otomatis yang canggih. Nah, teknik pembengkokan logam yang paling awal itu berasal dari zaman kuno, yang dimana para pandai besi menggunakan alat-alat mereka seperti palu dan landasan, mungkin yang seperti yang kalian tahu di Minecraft itu namanya anvil, untuk membuat logam atau membentuk logam secara manual. Nah, dengan alat-alat ini memungkinkan mereka untuk membuat benda-benda penting gitu, seperti zirah untuk perangan senjata ataupun perkakas-perkakas lainnya. Nah, penempaan muncul sebagai teknik pembengkokan logam yang lebih maju pada abad pertengahan. Ya, dan para pandai besi dengan cara pandai besi memanaskan logam hingga suhu tinggi yang agar membuat sebuah besi atau logam tersebut menjadi lebih lunak, dan kemudian mereka memalu dan membentuk logam menggunakan cetakan atau langsung palu gitu, untuk menciptakan benda-benda yang bagus ataupun tahan lama gitu. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan tentang mesin plat bending atau plat bending machine, yang merupakan inovasi kunci dalam bidang teknik mesin dan manufaktur yang telah berkembang sejak revolusi industri ke-19. Dan proses pembengkokan logam ini dilakukan secara manual menggunakan palu dan anvil seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana hal itu sebenarnya tidak efisien untuk material tebal seperti baja dengan ketebalan 50 mm. Dan pada abad ke-20 muncullah tuh namanya perkembangan sistem hidrolik yang didasarkan hukum Pascal untuk bisa merevolusi proses ini. Nah, dengan proses itu memungkinkan peningkatan gaya hingga ribuan ton dari input energi yang kecil. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana mesin plat bending bisa berevolusi dari alat yang sederhana menjadi teknologi canggih yang mendukung ekonomi industri di era sekarang. Dan berikut ada beberapa gambar yang telah saya cantumkan, seperti palu dan anvil contohnya seperti itu, yang dimana dipakai oleh orang dulu
atau orang pandai besi untuk membuat zirah senjata yang mana mungkin rumit menurut saya. Dan ada juga mesin bending plate yang manual dan juga mesin hidrolik yang sudah memakai CNC agar pemakaian lebih efisien dan mudah. Nah, apa sih tantangan-tantangan dalam proses manufaktur gitu? Apa sih proses-proses atau tantangan-tantangan yang ada di dalam mesin plate bending gitu? Nah, dalam proses manufaktur logam, pembengkokan plat datar dapat bentuk melengkung seringkali menjadi tantangan utama, yang terutama untuk pada skala industri ya. Tanpa mesin plate bending yang tepat, proses ini bergantung pada metode tradisional yang tidak efisien dan beresiko tinggi. Yang kemudian ini menyoroti kebutuhan berbasis hidrolik untuk mengatasi inefisiensi dan resiko, yang dimana plat bending menjadi jawaban ideal. Dan saya menerangkan hal ini ataupun penjelasan ini untuk memberikan penjelasan kerja berbasis hukum Pascal dan menerangkan bagaimana mesin ini mengintegrasikannya untuk lebih berefisiensi tinggi gitu, dan juga menguraikan struktur operasi dan mempublikasi praktis untuk mendukung proyek atau pengembangan industri. Nah, di dalam pembahasan mesin plate bending atau plate bending machine, prinsip Pascal memainkan peran penting di dalam fondasi sistem hidrolik, yang mana ia menghasilkan gaya besar untuk membengkokkan plat logam tebal. Di balik kekuatan besar yang ada pada mesin plate bending, ternyata ada prinsip fisika sederhana yang sudah ditemukan dari jauh-jauh hari, yaitu hukum Pascal. Nah, yang dimana hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal tahun 1647 sampai 1653 tentang prinsip fundamental dan mekanika fluida. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan yang ditekankan oleh fluida yang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah tanpa berkurang. Nah, dalam mesin plate bending ini, prinsip ini memungkinkan pompa kecil yang didorong motor 10-50 kW menghasilkan gaya hingga ribuan ton untuk menekan roll pembengkok yang kira-kira itu sebenarnya mustahil dilakukan secara mekanis manual. Nah, berikut juga saya menyajikan dua ilustrasi pembengkokan. Nah, yang mana kan di sini ada bagian A dan bagian B. Bagian A ini dinamakan dengan brake bending, yang mana plat tuh ditaruh di tengah-tengah dan setelah itu ditekan pada dia berbentuk V dari atas. Nah, dan pada bagian B itu dinamakan teknik flanging atau melipat tepi secara presisi, dan itu termasuk strike flanging. Nah, mesin plat bending tipe hidrolik yang paling umum untuk plat tebal menggunakan sistem hidrolik sebagai inti operasi, dan prinsip Pascal diterapkan untuk mengonversi energi input rendah menjadi gaya tekan tinggi pada roll pembengkok. Tanpa Pascal, mesin akan bergantung pada gear mekanis yang kurang efisien dan rentan aus. Nah, dan mungkin sekarang saya akan menerangkan tentang sistem mekanisme kerja sistem plat bending ya. Nah, mesin plat bending bekerja dengan sistem hidrolik yang prinsip dasarnya berdasarkan dari hukum Pascal, yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar dalam ke segala arah. Yang artinya, ketika kita memberikan tekanan pada fluida yang mungkin yang biasa dipakai adalah oli hidrolik, tekanan itu akan menyebar merata ke seluruh bagian sistem dengan memanfaatkan perbedaan luas penampang di antara dua silinder, dan tekanan kecil dapat diubah menjadi gaya tekan yang besar. Untuk memahami mekanismenya, saya akan menyebutkan komponen utama dari sistem tersebut atau dari sistem mesin plat bending, yaitu ada pompa hidrolik yang berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke dalam sistem, dan pompa ini tuh digerakkan oleh motor listrik yang mana tekanannya dihasilkan menjadi sumber tenaga utama dalam sistem. Yang kedua adalah tangki oil atau disebut reservoir yang menyimpan fluida hidrolik sebelum dan sesudah digunakan dalam proses kerja. Nah, oli dalam tangki harus bersih dan memiliki viskositas yang sesuai agar tekanan tidak bocor. Yang ketiga adalah katup kontrol atau disebut valve yang gunanya mengatur tekanan, arah, dan aliran fluida dalam sistem. Yaitu ada 3 jenis utama, yaitu directional control valve,
pressure relief valve, dan flow control valve. Nah, katup inilah yang memungkinkan untuk operator mengontrol pergerakan naik turunnya ram atau piston penekan. Nah, selanjutnya ada silinder hidrolik, yang dimana komponen ini mengubah tekanan fluida menjadi gaya mekanik. Di dalamnya terdapat piston yang bergerak naik turun sesuai tekanan dari fluida. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke prinsip kerjanya gitu. Nah, mungkin saya langsung aja dari tahap 1, yaitu persiapan. Nah, operator menempatkan lembaran plat logam nih, menaruh lembaran plat logam di antara upper die and lower die pada meja mesin. Kemudian operator tuh harus mengatur sudut atau kedalaman tekukan yang diinginkan melalui kontrol mesin. Dan kemudian pada tahap 2, ketika tombol atau pedal ditekan, pompa hidrolik tuh mulai bekerja, dan pompa ini mendorong oli dari tangki ke dalam silinder kerja melalui pipa dan katup. Nah, dan tekanan dari oli ini merata di seluruh sistem sesuai dengan hukum Pascal. Yang selanjutnya tahap 3, yaitu konversi energi tekanan ke gaya mekanik dengan tekanan fluida tadi yang menekan piston di dalam silinder hidrolik. Karena luas permukaan piston besar, gaya tekan yang dihasilkan juga menjadi sangat besar. Dengan rumus F sama dengan P kali A. Dan piston ini mendorong upper die ke bawah hingga menekan plat logam yang ada di antara dua dies. Yang selanjutnya, ketika gaya tekan melebihi batas elastis logam, plat mulai tertekuk tuh. Dan sudut serta bentukan tekukan ditentukan oleh kedalaman tekanan piston, bentuk die dan ketebalan plat logam. Nah, setelah proses penekukan selesai, tekanan oli itu dialihkan ke arah sebaiknya dengan membuka katup balik atau dinamakan return valve. Setelah itu, oli kembali ke tangki dan piston kembali naik serta plat yang sudah dibentuk bisa diambil dengan aman. Nah, kemudian secara sistem konsep tuh, itu tuh merupakan transformasi energi tekanan fluida yang menjadi energi mekanik gitu. Dengan begitu, energi kecil dari motor listrik yang menggerakkan pompa bisa menghasilkan gaya tekan ribuan hingga jutaan newton. Itu tuh cukup kuat untuk menekuk logam baja tebal gitu. Nah, apa saja sih keuntungan dari mekanisme hidrolik? Nah, keuntungan dari mekanisme hidrolik itu satu nih ya, gaya yang dihasilkan tuh bisa besar dan stabil. Yang selanjutnya, gerakannya halus dan dapat dikontrol secara presisi. Habis itu bisa menghasilkan bentuk yang seragam walau plat tebal. Dan terakhir, aman dan efisien karena sistem tertutup itu mencegah kebocoran yang dengan tekanan besar gitu. Dan mesin plat blending ini bekerja dengan memanfaatkan distribusi tekanan fluida tertutup untuk menghasilkan gaya tekan mekanis besar yang mampu membentuk logam. Dan seluruh proses ini adalah penerapan nyata dari hukum Pascal pada bidang teknik mesin dan industri manufaktur. Dan untuk studi kasusnya ialah implementasi mesin plat bending hidrolik di PT Krakatau Steel, yang dimana PT Krakatau Steel menghadapi tantangan produksi pipa dan tangki untuk industri minyak ataupun gas karena waktu itu permintaan sedang naik 15% pasca pandemi. Dan metode manual sebelumnya menyebabkan limbah 35% dan waktu produksi 2-3 hari per batch. Dengan resiko retak plat tebal 25 meter karena deformasi tidak uniform atau melanggar hukum Hooke. Nah, gimana sih solusinya? Solusinya dan untuk cara kerjanya, diinstal mesin 4 roll hidrolik Davy dengan kapasitas 500 ton dan panjang 3 meter. Dengan sistem hidrolik lengkap, dengan reservoir 500 liter, pompa piston 30 kW dan silinder sleeve diameter 30 cm. Prosesnya dengan persiapan plat baja setebal 20-30 mm, pemuatan via kren, bending siklus 3-5 kali dengan tekanan 250 bar via hukum Pascal untuk amplifikasi gaya, dan finishing CNC untuk radius 1-2 meter. Prinsip fisika yang digunakan adalah transmisi tekanan seragam yang ada di hukum Pascal dan aliran laminar yang ada di Poiseuille memastikan efisiensi 90%. Nah, dan keuntungan bisa hemat waktu 50% dari 2 hari ke 4 jam per pipa. Bisa mengurangi limbah 25% dan meningkatkan output 200 unit per bulan. ROI dicapai dalam waktu 18 bulan serta mendukung ekspor dari Pertamina. Serta mendukung ekspor ke Pertamina dengan hemat biaya 2 miliar rupiah per tahun.